Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hasim dengan NIM 22650. Di video kali ini kita akan membahas fungsi fungsi dan metode main. Kemudian kita akan membahas juga tentang fungsi overloading dan kita akan membahas juga tentang operator equal ignore case dan operator compare to. Baik, pertama-tama di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi. Baik, di fungsi ini, di program ini saya mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama fungsi perkalian. Di dalam fungsi ini mengembalikan nilai dari hasil perkalian yang ada di dalam badan fungsi. Jadi pertama-tama di sini saya di dalam fungsi main atau fungsi utama dari bahasa pemrograman Java, saya mendeklarasikan atau melakukan proses pembuatan objek, yaitu objek input dari kelas scanner. Kemudian di sini saya akan melakukan proses input data pada saat runtime, yang dimana datanya nanti akan dimasukkan pada variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini terdapat sebuah pemanggilan fungsi, yaitu fungsi perkalian. Setelah program mengeksekusi perintah pemanggilan fungsi, maka program akan masuk pada badan fungsi yang dipanggil, yaitu fungsi perkalian. Di dalam badan fungsi perkalian ini akan ada proses perkalian, yaitu variabel A dan variabel B. Kemudian hasilnya akan dikembalikan ke dalam fungsi perkalian. Kemudian program akan kembali ke kode pemanggil. Seperti itu. Kemudian kita akan coba running. Di sini pertama-tama saya masukkan data atau angka berupa 5. Kemudian saya akan masukkan juga angka 5 dan hasilnya adalah 25. Karena nilai 5 ini akan masuk pada variabel A dan nilai 5 juga akan masuk pada variabel B. Kemudian keduanya akan dikalikan dan akan menghasilkan nilai 25. Baik, itu penjelasan saya tentang fungsi dan metode main. Kemudian di sini kita akan menjelaskan juga tentang fungsi overloading. Jadi fungsi overloading itu merupakan sebuah kumpulan fungsi yang lebih dari satu yang memiliki nama yang sama. Contohnya di sini saya mendefinisikan sebuah fungsi yang sama namanya, yaitu fungsi print array dan fungsi print array. Di sini terdapat dua fungsi dengan nama yang sama, dan ini disebut sebagai fungsi overloading. Kemudian di sini terdapat sebuah fungsi main sebagai fungsi utama juga. Di dalam fungsi main ini terdapat sebuah pemanggilan fungsi, yaitu fungsi print array. Di sini fungsi print array akan dipanggil, kemudian akan mengeksekusi fungsi print array yang memiliki parameter string. Kemudian program akan melakukan pengeksekusian terhadap perintah for, gunanya untuk melakukan proses penampilan data terhadap apa yang ada di dalam array. Kemudian program juga akan kembali lagi ke kode pemanggil dan akan mengeksekusi perintah selanjutnya, yaitu print array yang ini. Setelah itu program akan memanggil lagi fungsi print array yang memiliki parameter integer, yaitu print array yang ini. Kemudian di sini terdapat sebuah for yang berguna untuk melakukan proses input terhadap elemen yang ada pada array. Kemudian di sini juga terdapat sebuah for yang berguna untuk menampilkan data yang ada pada elemen array. Kemudian program akan kembali lagi ke kode pemanggil dan eksekusi kode program akan selesai atau akan berakhir. Kemudian kita akan mencoba untuk merunningnya. Sini saya masukkan nama, misalnya sini akan ditampilkan data yang kita masukkan ke dalam elemen array akan ditampilkan di dalam fungsi print array. Kemudian di sini juga kita akan memasukkan jumlah data. Perintah ini merupakan perintah yang terdapat di dalam fungsi print array yang
memiliki parameter integer. Misalnya saya masukkan 3, kemudian saya akan masukkan lagi pada nilai 34 pada elemen 1 yang ada pada array, kemudian masukkan lagi nilai 45 yang ada pada nilai 45 pada elemen kedua yang ada pada array, kemudian yang 3 juga. Dan di sini akan menampilkan data yang ada pada elemen array. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang operator equals, ignore case, dan operator compare to. Jadi di sini saya mendefinisikan di sini program akan memanggil sebuah fungsi equals ignore case, yang kemudian program akan mencari fungsi tersebut, yaitu fungsi yang ini. Di perintah ini akan melakukan perbandingan antara variabel nama 1 dan variabel nama 2. Apakah nilai yang ada di dalam variabel nama 1 sama dengan nilai yang ada di dalam variabel nama 2? Jika namanya sama, maka akan menghasilkan nilai true. Jika tidak sama, maka akan menghasilkan nilai false. Di sini kita akan mencobanya nanti. Kemudian di sini juga terdapat sebuah pemanggilan fungsi terhadap fungsi compare to. Kemudian program akan mencari fungsi tersebut. Ini adalah fungsi compare to. Di dalam fungsi ini terdapat sebuah proses, sebuah perintah untuk melakukan perbandingan nilai. Di sini nilai 2 akan dibandingkan dengan nilai 1. Apakah nilai 2 lebih besar dengan nilai 1? Apakah nilai yang ada pada nilai variabel 2? Di sini akan melakukan perbandingan, yaitu pada nilai 1 dan nilai 2. Apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil? Kemudian kita akan coba untuk merunningnya. Nama di sini akan menghasilkan nilai true karena nama yang ada pada variabel pertama dan variabel 2 itu memiliki nilai yang sama, yaitu Akmal dan Akmal, meskipun hurufnya tidak sama, tetapi untuk bacaannya sama. Jadi dia dibaca atau akan menghasilkan nilai true. Kemudian di sini menghasilkan nilai false karena nilai yang dibandingkan antara nilai yang ini dengan nilai variabel yang ada pada ini yang di sini tidak sama, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian kita akan masukkan nama lagi pada operator compare to. Misalnya di sini Akmal, kemudian sini lagi Akmal Hasim. Sini akan menghasilkan nilai negatif 5 karena nilai yang ada pada variabel 2 lebih besar daripada nilai yang ada pada variabel 1. Sehingga nilai yang ditampilkan adalah negatif 5. Seperti itu. Jadi itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Sampai gue itu bos dulu, dia bilang